Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm as a moderator of Group 6 and I will start our presentation today. The material that we will present is perkembangan emosi. But before getting into the material, allow me to introduce my group members first. So, we are from Group 6 and starting with me, my name is Winda Sudirman as the moderator and the first speaker. The next member is Masita as the second speaker. And the last member is Alia Pratiwi as the last speaker. Here are some topics that we will talk about. The first is pengertian emosi. The second is teori-teori perkembangan emosi. The third is jenis-jenis emosi. The fourth is tahapan perkembangan emosi. And the last topic is bimbingan emosi pada anak dan remaja. A. Pengertian emosi. Sebagian orang mengartikan emosi sama dengan perasaan. Emosi mengacu pada perasaan yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku. B. Teori-teori perkembangan emosi. Ada 5 teori yang mencoba untuk memahami mengapa seseorang mengalami emosi. Teori tersebut adalah teori James Lange, teori Merriam-Webster, teori Schechter-Singer, teori Lazarus, and teori feedback facial. Teori yang pertama adalah teori James Lange. Teori James Lange berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang akan mengalami emosi. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak akan mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Contohnya seperti seseorang yang berjalan menyusuri lorong gelap di larut malam dan dia mendengarkan sesuatu. Ada suara jejak di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan nafasnya semakin dalam. Dia melihat perubahan-perubahan fisiologis dan menafsirkannya sebagai situasi yang sangat menakutkan, maka dia akan mengalami rasa takut. Teori yang kedua adalah teori Merriam-Webster. Teori Merriam-Webster berpendapat bahwa seseorang akan mengalami rangsangan fisiologis dan emosi pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Contohnya, ketika seseorang berjalan menyusuri lorong gelap di larut malam dan dia mendengarkan sesuatu. Ada suara jejak kaki di belakang dan dia akan mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya akan menjadi lebih dalam dan pada saat yang sama dia pun akan merasa ketakutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Masita. Masita, time is yours. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yang ketiga ada teori Schechter-Singer. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis, kemudian seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini, dan kemudian dia mendapatkan pengalaman yang disebut emosi. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya semakin dalam. Setelah melihat rangsangan ini, dia menyadari kenyataan bahwa dia berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Perilaku ini menyebabkan dia merasakan emosi takut. Kemudian ada teori Lazarus yang menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus lebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia berpikir mungkin perampok, sehingga dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya semakin dalam. Dan pada waktu takut, pengalaman yang sama. Dan yang terakhir, ada teori feedback atau teori umpan balik wajah. Teori ini merupakan emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, artinya dia mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Ketika dia cemberut, dia kemudian mengalami kesedihan. Perubahan di wajah seseorang merupakan otot-otot isyarat otak yang merupakan dasar emosi.
Contohnya, seseorang yang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar ada suara langkah kaki di belakangnya dan matanya melebar, menggerakkan giginya, dan otaknya menafsirkan perubahan tersebut sebagai ekspresi wajah ketakutan. Oleh karena itu, dia mengalami emosi takut. Baik, itulah penjelasan dari teori-teori tentang proses terjadinya emosi pada manusia. Menurutnya ada jenis-jenis emosi. Seorang ahli bernama Sandrock membagi emosi menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sadar. Emosi primer merupakan emosi dasar, dan emosi sadar yaitu emosi melibatkan kesadaran diri, misalnya iri hati, malu, dan empati. Sementara itu, Robert Pucik membagi emosi menjadi emosi primer dan emosi sekunder. Pemahaman emosi primer sama dengan yang dikemukakan oleh Sandrock. Hanya saja, menurut Robert Pucik, emosi sekunder merupakan gabungan lebih dari satu emosi dasar. Maka dari itu, emosi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi yang utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer muncul begitu manusia dilahirkan. Contoh dari emosi primer adalah gembira, sedih, marah, dan takut. Gembira merupakan emosi yang muncul ketika seseorang merasakan suasana hati yang menyenangkan. Kemudian perasaan sedih muncul disebabkan tidak terpenuhinya keinginan dalam diri seseorang. Misalnya anak-anak merasa sedih ketika diacuhkan oleh orang tuanya. Kemudian emosi marah muncul karena keadaan yang muncul ketika individu telah melakukan aktivitas namun dia menemukan halangan-halangan yang menjengkelkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian emosi takut muncul ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Ancaman tersebut dihindari agar seseorang selamat dari bahaya yang mengancamnya. Rasa takut juga dapat dalam bentuk fobia atau ketakutan yang semu. Misalnya takut terhadap ketinggian meskipun pada tempat yang tinggi tersebut kondisinya aman. Sedangkan emosi sekunder adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Emosi sekunder antara lain itu malu, iri hati, dengki, ujub, kagum, takjub, dan cinta. Perasaan malu muncul ketika seseorang merasa yang dilakukannya tidak pantas. Perasaan malu dapat berakibat positif atau negatif. Perasaan malu melakukan kejahatan akan membuat manusia berbuat hal-hal yang baik. Tetapi perasaan malu yang menyatakan kebenaran dapat menjadikan seseorang menyembunyikan kebenaran tanpa disadarinya. Iri hati dan dengki merupakan emosi yang timbul dari rasa tidak puas seseorang terhadap apa yang dimilikinya dan merasa sakit hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian ujub adalah sikap sombong yang muncul dari perasaan kagum terhadap diri sendiri. Ujub menyebabkan seseorang menolak kebenaran dari orang lain dan meremehkan orang lain. Kemudian perasaan kagum atau takjub melihat rasa kagum atau terpesona terhadap sesuatu yang mengesankan atau luar biasa. Ini bisa ditimbulkan ketika seseorang melihat keindahan alam, prestasi seseorang atau keterampilan mengagumkan. Kemudian rasa cinta melibatkan perasaan dalam terhadap orang lain. Emosi ini merupakan berupa rasa kasih sayang, rasa hormat, perasaan, atau kedekatan emosional dengan seseorang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Thank you for the opportunity. I will explain about tahapan perkembangan emosi. Perkembangan emosional dimulai pada usia dini ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Perkembangan emosional dan intelektual biasanya berjalan beriringan untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosialnya. Karena interaksi antara anak-anak dan orang dewasa menciptakan kesehatan emosional. Perbedaan antara perasaan positif dan negatif terhadap situasi tertentu mungkin disebabkan perkembangan emosional. Beberapa anak merespon dengan baik berbagai situasi sosial yang berbeda. Interaksi akan membantu mereka memiliki perkembangan emosional yang kuat. Anak-anak yang mengalami trauma akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Dari umur 2 tahun,
Anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah terhadap perilaku mereka. Ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk memulai proses perkembangan emosional. Tidak semua perkembangan emosional dilakukan melalui interaksi, sebab kadang-kadang anak harus dibiarkan untuk menemukan emosinya sendiri dari waktu ke waktu. Bagi anak-anak, mengamuk adalah cara anak mengekspresikan diri karena kata-kata sering gagal menyampaikan maksudnya. Mereka merasa bahwa kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan seluruh pesan. Orang tua dan guru harus memberikan penguatan positif pada anak dengan cara membujuk anak untuk membicarakan tentang masalah atau sinyal emosinya. Sebab jika tidak dilakukan, anak akan cenderung mengamuk lagi. Pada usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Erikson menyatakan anak-anak yang mengalami perkembangan psikososial yang sehat pada usia ini telah berada pada tahap kemandirian atau autonomi. Kemandirian memungkinkan mereka mampu mengatur emosinya sehingga mereka mulai dapat menahan diri jika diingatkan orang tua atau pengasuhnya. Pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mampu mengenali orang lain. Mereka mulai empati jika perbuatannya membuat orang lain menjadi marah atau sedih. Pada usia ini, mereka juga dapat memahami ungkapan emosi orang lain. Pada usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Anak mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam ekspresi emosinya. Mereka telah lebih mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Mereka juga lebih mampu menunjukkan emosi-emosi yang membuat orang lain senang, misalnya emosi gembira, senang, malu, kagum, dan cinta. Sedangkan remaja usia 12-18 tahun, sejalan dengan perkembangan kognitifnya, telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Jika pengaturan diri pada usia sebelumnya telah baik, Erikson menyatakan pada usia remaja berada pada tahap industri dan identitas diri. Mereka akan lebih pandai bersahabat dan mulai melepaskan diri dari ikatan emosi yang lebih kuat dengan orang tuanya. Pada usia remaja, semua emosi primer dan sekunder telah muncul dengan pengaturan yang berbeda-beda. Remaja yang memiliki identitas diri yang baik akan menampilkan emosi-emosi primer dan sekunder sesuai dengan situasi sosial yang dihadapinya. Bagi remaja yang mengalami rasa rendah diri dan kekacauan peran, akan mengekspresikan emosinya secara berlebihan dan kurang terkontrol. Mereka mungkin akan bersikap sombong atau overacting untuk menutupi rasa rendah dirinya. Mereka juga selalu merasa iri atau cemburu dengan kelebihan orang lain, merasa takut ketika jatuh cinta, mengekspresikan cinta dengan cara yang salah, dan lain sebagainya. D. Bimbingan emosi pada anak dan remaja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan perkembangan emosi anak adalah 1. Ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri anak, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. 2. Ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Tetapi seseorang tidak boleh marah berlebihan sehingga dia tergoda setan. 3. Ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Tetapi manusia harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lain. 4. Ajarkanlah kepada anak untuk mengelola emosinya dengan baik. 5. Ajarkan anak untuk mengelola rasa cemburunya dengan baik. 6. Ajarkan anak
untuk menghindari sikap sombong. I think that's all from me. I return it to the moderator. Okay, that's all about our presentation today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.